الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبعفوه تغفر الذنوب والسيئات وبلطفه تستر العيوب والزلات وبكرمه تقبل العطايا والقربات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب البريات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبوات والرسالات، وعلى آله الفاضلات الطاهرات وأصحابه ذوي العلوم الراسيات والهمم العاليات ومن تبعهم بإحسان إلى الممات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. معاشر الإخوة والأخوات والآباء والأمهات, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka mengkaji sunnah-sunnah Nabi-Nya alaihi salatu wassalam melalui sirah yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala lapangkan dada kita, jernihkan pikiran kita untuk menerima setiap pelajaran maupun ibrah dari sela-sela penjelasan nantinya. Jamaah yang saya hormati, setelah pembahasan tentang Bai'atul Aqabah Ats-Tsaniyah, di sini muallif beralih kepada khasaisul Madinah Al-Munawwarah, kekhasan, ciri-ciri khas kota Madinah. Kenapa sampai dijadikan mahjar, tempat hijrahnya Rasul? Pasti tidak sembarangan. Allah menentukan titik hijrah Nabi-Nya pasti karena banyak keistimewaan, juga bahkan menjadi tempat disemayamkannya jasad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pasti karena beberapa hal dan hikmah yang Allah kehendaki tentunya. Dan begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kota Madinah sebagai darul hijrah, tempat hijrah Nabi dan Rasulnya terakhir, wa markazan lid da'wah, juga markas dakwahnya, juga bentuk pemuliaan kepada penghuninya, kaum Ansar baik dari Aus maupun Khazrajnya, juga beberapa rahasia wa asrarin la ya'lamuha illallah, juga ada rahasia yang Allah sengaja kubur atau sengaja pendam, Allah sengaja simpan sehingga tidak diketahui oleh siapapun. Di antara ciri khas kota Madinah itu bahwasanya annaha imtazat bitahassunin tabi'iyyin harbi la tuzahimuha fi dzalika madinatun qaribah minal jazirah atau qaribah fil jazirah, yaitu letak geografisnya yang sangat mendukung
Dari sisi taktik perang, bagaimana maksudnya? Sebentar. Dan kota itu tidak, kota-kota yang lain tidak memilikinya di Jazirah Arab, khususnya yang dekat dari Mekah. Bagaimana penjelasannya? Fakanat harratul wabrah mutbiqa 'ala al-Madinah min an-nahiyah al-gharbiyah wa harrah waqim mutbiqah 'ala al-Madinah min an-nahiyah asy-syarqiyyah wa kanat al-mantiqah asy-syamaliyah min al-Madinah hiya an-nahiyatul wahidatul makshufah hiya an-nahiyatul wahidatul makshufah. Dari, kalau dibagi dengan mata penjuru angin, ya, kota Madinah itu dari sisi baratnya itu ada harrah al-wabrah, yaitu tanah yang berbatu hitam yang sulit untuk dilewati oleh manusia, dilewati jalan kaki oleh manusia tanpa alas, apalagi binatang semacam unta dan kuda, apalagi kemudian pasukan yang beratus atau beribu-ribu pasukan tidak mungkin masuk kota Madinah melalui pintu barat, melalui pintu baratnya. Begitu pula dari pintu timurnya sama, dibatasi oleh tanah berbatu yang hitam sekaligus sulit untuk tapak kaki kuda itu melewatinya, sama dari barat dan dari timurnya. Kemudian dari sisi selatannya itu penuh dengan kebun kurma, sehingga juga tidak mungkin pasukan dari luar beribu-ribu memecah jalan tersebut. Tinggal satu arah, yaitu dari arah utara, yang terbuka, di mana ada batas kota utara kota Madinah itu adalah Gunung Uhud itu, Gunung Uhud, sehingga orang yang hendak masuk kota Madinah itu dari arah yang terbuka, yaitu dari arah utaranya, hanya bisa dilalui oleh orang yang dari arah Tabuk atau Ha'il atau dari Syam sekalian. Jadi harus muter jauh dulu. Itu keistimewaan kota Madinah dari sisi strategi pertahanan, keamanan. Dari sisi pertahanan keamanan. Dan hal ini sempat diisyaratkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebelum beliau hijrah. Beliau bermimpi. Dalam salah satu sabdanya beliau katakan, inni uritu dara hijratikum dzata nakhlin baina labatain. Aku diperlihatkan dalam mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala tentang tempat hijrah kalian, yaitu negeri yang diliputi oleh kebun-kebun kurma, maksudnya dari sisi selatannya, dan juga diapit oleh dua daerah yang berbatu cadas.
labatain, yaitu dari sisi harrah wakim dan harratul wabrah. Dan masing-masing jaraknya antara timur dan barat atau dari utara dan selatannya itu sekitar 8 km. Garis tengahnya itu, bukan jari-jarinya, apa satunya namanya? Diameternya. Diameternya kota Madinah itu sekitar 16 kilo. Sekitar 16 kilo. Dari Masjid Nabawi ke Uhud sekitar Jabal Thawr itu belakangnya Uhud sekitar 8 kilo. Dari Masjid Nabawi juga ke perkebunan kurma itu sekitar juga 8,5 kilo. Kurang lebih 16 kilo. Nah, kemudian yang keempat itu dari beberapa sisi geografis kota Madinah. Kemudian yang keempat adalah dari sisi penghuninya atau penduduknya yang berasal dari suku Aus dan Khazraj, yang kemudian dikenal dengan kaum Ansar. Mereka adalah orang-orang ashaban nakhwah wal iba wa furusiyah wa quwwah wa syakimah aliful hurriyah walam yakhda'u li ahad. Kaum Aus dan Khazraj itu adalah kaum yang tidak mau diperintah, tidak mau dijajah. Kemudian juga mereka punya hamiyah, yaitu keterikatan yang kuat antar individunya atau antar kabilahnya. Kemudian mereka juga dikenal dengan kelihayannya dalam berperang atau dalam menunggang kuda. Mereka lam yadfa'u ila qabila au hukuma itawah au jibayah. Mereka juga bukan hanya tidak mau dijajah, bahkan tidak pernah setor bukan pajak, kalau dulu upeti, ya, tidak mau bayar upeti kepada siapapun, ya, baik itu kabilah lain dari mereka ataupun kerajaan pemerintahan dari luar. Dan hal ini telah dinyatakan dengan terang-terangan oleh Sa'ad bin Mu'adz sebagai kepala kaum Aus kepada Rasulullah SAW saat perang Khandaq. Beliau mengatakan, qad kunna nahnu wa haula'il qaum 'ala syirki billah wa ibadatil awthan la na'budullaha wa la na'rifuh wa hum la yatma'una ay ya'kulu minha tamratan illa qiran aw bay'an. Bahwasanya kami dahulunya dan mereka-mereka, yaitu kaum yang lain selain dari Aus, maksudnya dahulunya menyekutukan Allah dan menyembah patung. Bahkan kami tidak mengenal Allah. Akan tetapi kami dan mereka, maksudnya, tidak pernah makan satu biji kurma pun kecuali karena jamuan dan karena jual beli. Artinya apa? Mereka, apa istilahnya, bahasa yang tepat ya, tidak mau meminta-minta meskipun dengan keterbatasannya, ketidakpunyaannya.
mau makan pun ya bertamu, atau karena jamuan disuguhi, atau karena perdagangan. Ya, ini menunjukkan apa? Sikap ataupun watak dasar dari penduduk kota Madinah yang tidak suka mengganggu kabilah yang lain dengan merampok mereka atau menjadi penyamun sebagaimana kabilah-kabilah Arab yang lainnya. Nah, di masa jahiliyah. Maka yang dikatakan di sini dalam Al-Aqdul Farid, wa min al-Azdi al-Ansar humul Aus wal Khazraj wa huma ibna Haritha bin Amr bin Amir wa hum a'azzun nasi anfusan wa ashrafuhum himaman walam yu'addu itawatan qat ila ahadil muluk. Disebutkan tentang kaum Ansor yang dari Bani Azd, yaitu Aus dan Khazraj, yang kembali kepada kakek mereka yang satu Harithah bin Amr namanya. Mereka adalah orang-orang yang berjiwa mulia. Maksudnya itu tidak meminta-minta, berjiwa mulia dan juga bercita-cita tinggi. Mereka tidak pernah membayar upeti kepada seorang raja pun sebelum Nabi hijrah kepada mereka. Maka dari itu kata muallif di sini, karena sebab-sebab yang ya bisa disebutkan hanya beberapa poin, padahal yang tidak disebutkan mungkin lebih banyak, maka Madinah menjadi kota pilihan untuk tempat hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, sehingga menjadi ya, tempat bukan hanya hijrahnya Nabi alaihi salatu wasallam dan juga menetapnya beliau, bahkan menjadi ya fondasi dasar daripada Islam, negara Islam pertama, dan menjadi sebab kemajuan sehingga mampu menaklukkan jazirah dan kemudian juga sampai ke negeri timur dan barat. Berangkatnya dari mana? Dari kota Madinah. Baik. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian kita beralih ke juz kedua dari kitab Al-Lu'lu' Al-Maknun ini, fi siratin Nabiyil Ma'mun. Setelah kita ketahui beberapa ciri khas dari kota Madinah atau hal-hal spesifik yang menjadi hikmah, sebagiannya Allah memilih, menjadi hikmah Allah memilih kota tersebut untuk hijrahnya nabinya, maka di sini juga masih dalam muqaddimah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menyebutkan, beliau mengatakan al-hijratu ay-tark wal hijratu ila syai'i al-intiqalu ilaihi an ghairih. Yang dimaksud dengan hijrah itu secara bahasa berarti meninggalkan, yaitu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu kata Ibnu Hajar. Sedangkan secara istilah atau secara syara', tarku ma nahallahu anhu wa qad waqa'at fil islami ala wajhain. Sedangkan secara istilah atau secara syara' yang dimaksud dengan hijrah kata Ibnu Hajar yaitu meninggalkan apa yang Allah larang. Komunitas hijrah.
Itu tadinya belepotan maksiat, hijrah kepada taat. Di sini masuk makna hijrah secara syarak, secara istilah yang pertama. Sedangkan dalam Islam telah dilihat dari dua sisi. Yang pertama, atau dua kejadian hijrah dalam Islam. Hijrah ke negeri Habasyah yang pertama dan kedua sebelum ke Madinah. Kemudian hijrah ke Madinah. Hijrah ke Habasyah itu artinya al-intiqalu min daril khawfi ila daril aman, yaitu perpindahan sahabat dari negeri yang penuh ketakutan ke negeri aman. Meskipun tadinya raja Habasyinya seorang Nasrani, kemudian masuk Islam. Ya, tapi yang penting aman, tidak diganggu beribadah kepada Allah daripada di Mekah saat itu. Makanya di sini hijrahnya dalam rangka mencari keamanan dan meninggalkan ketakutan, sebagaimana hijrah ke Habasyah 2 kali. Dan yang kedua adalah al-hijratu min daril kufri ila daril iman. Hijrah, perpindahan dari negeri kafir ke negeri iman. Ini makna hijrah yang kedua kata Ibnu Hajar. Wa dzalika ba'da an istaqarra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil Madinah wa hajara ilaihi man amkanahu dzalika minal muslimin. Dan hal itu setelah Nabi menetap di kota Madinah dan diikuti oleh kaum muslimin yang memungkinkan mereka untuk hijrah. Ada yang tertahan berarti. Banyak, tidak sedikit yang tertahan. Kapan kemudian mereka itu jadi hijrah ke Madinah? Wa kanatil hijrah idzak takhtassu bil intiqal ila al Madinah ila an futihat Makkah fanqata'a al ikhtisas wa baqiya umumul intiqali min daril kufri liman qadira alaihi baqiyan. Maka hijrah yang kedua ini, versi yang kedua ini khusus untuk berpindah ke Madinah saja, baik yang di Mekah ataupun mereka yang mendengar tentang dakwah Nabi di luar Mekah, dari Jazirah ataupun dari luar Jazirah, seperti Salman Al-Farisi. Begitu mendengar, datang ke Madinah. Dan sebagian mereka yang tertahan masuk ke Madinah ketika penaklukan kota Mekah. Ketika penaklukan kota Mekah, sebagian pula ketika Sulhul Hudaibiyah dan seterusnya. Dan macam-macam. Syekh At-Tantawi, Ali At-Tantawi rahimahullah di sini menyebutkan, dinukil perkataan beliau dalam salah satu bukunya atau kitabnya, Minat Tarikh, Rijalun Minat Tarikh, wa hajaral muslimuna marratan thaniyah walakinnaha hijratun ila diyarin arabiyyah ila qaryatin qaddara laha an tabqa ad-dahru kullahu khamilatan dha'i'atan
wara'ar rimal. Dan kaum muslimin ditakdirkan oleh Allah untuk berhijrah kedua kalinya. Kalau tadi ke negeri Habasyah, ke bahkan lintas benua ke Afrika, ya kan? Di mana Habasyah? Ethiopia sekarang ini. Nah, Ethiopia di Afrika sana. Maka tempat titik hijrah yang kedua adalah di negeri Arab, suatu desa, ya, suatu negeri yang tadinya tidak dikenal, tertutup di antara tumpukan pasir. Subhanallah. Sampai mereka mendapat kemuliaan dengan hijrahnya Nabi ke sana, sehingga menjelma menjadi ummul madain wa asimatul awasim, sehingga kota Madinah menjadi ibunda dari kota-kota Islam, ibunda dari kota-kota Islam, dan ibu kota dari beragam ibu kota. Minha tamba'u uyunul khair wal huda litasiha fil ard. Darinya muncul, ya, kebaikan dan petunjuk untuk kemudian tersebar ke segala penjuru dunia atau bumi. Sampai kemudian juga ilaiha tansabbu anharul mulki wal ghina was sultan min kulli makan. Sampai kemudian darinya juga, ya, menumpuk yang namanya kekayaan karena hasil rampasan perang, ya, kekayaan, kemudian kejayaan, dan juga pengaruh ke segenap penjuru alam. Kemudian Ibnu Sa'ad di sini menukilkan perkataan Aisyah radhiyallahu anha. Ketika orang-orang yang membaiat Nabi alaihissalam pada baiat kedua berpencar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa tenang atas mereka, dan beliau yakin bahwa orang-orang tadi adalah orang-orang yang bisa disandarkan kepadanya tugas-tugas yang berat dan penting, ya. Itu di satu sisi. Di sisi yang lain, kaum musyrikin yang mendapat bocoran Mekah, kaum musyrikin Mekah yang mendapat bocoran tentang kejadian itu makin menekan kaum muslimin yang ada di Mekah. Terlebih mereka juga mengetahui sudah beberapa rombongan meninggalkan Mekah menuju Madinah, karena Rasulullah masih berada di Mekah. Rasulullah ya masuk, ya, yang terakhir, meskipun tidak terakhir sekali, akan tetapi beliau mengerahkan para sahabatnya untuk berangkat terlebih dahulu untuk tidak menambah kecurigaan kafir Quraisy dan juga tekanan mereka terhadap kaum muslimin. Sampai kemudian beliau mendapat wahyu dan Allah izinkan untuk
hijrah ke Madinah. Setelah Rasulullah SAW melihat dalam mimpi beberapa kali tentang kota Madinah atau tempat hijrahnya, bahkan kemudian juga diberitahu tentang nama aslinya, yaitu Yathrib. Ketika sudah diberitahu tentang namanya Yathrib, maka beliau mengizinkan mereka yang ingin keluar dan menuju ke sana. Padahal tadinya Rasulullah menyangka atau punya ancar-ancar yang keliru, dan beliau nyatakan ini, ya, fadhahaba wahli ila annaha al-yamamah aw hajar fa idza hiya al-madinatu Yathrib. Aku kira tadinya, kata Nabi SAW dalam riwayat Muslim, Sahih Bukhari dan Muslim, bahwasanya tempat hijrah itu tadinya aku pikir Yamamah, Al-Yamamah, atau Hajar, nama satu tempat juga. Ternyata itu adalah Madinah atau Yathrib. Dalam riwayat Abu Hurairah dinyatakan bahwasanya Rasulullah SAW juga bersabda, umirtu biqaryatin ay amarani rabbi bil hijra ilaiha ta'kulul qura yaquluna Yathrib wa hiya al madinah tanfi an-nasa kama yanfi al-kiru khabath al-hadid. Allah memerintahkanku hijrah ke satu negeri atau desa yang memangsa desa-desa yang lain. Apa maksudnya memangsa desa-desa yang lain? Mencaplok, dengan bahasa sekarang mencaplok. Maksudnya apa? Taghlibuhum, kata Ibnu Hajar. Taghlibuhum artinya negeri-negeri yang lain kemudian ditaklukkan dan menjadi apa? Sumber devisa, pendapatan berupa ghanimah, harta rampasan perang, yang untuk makan minum mereka, untuk keluarga mereka, untuk pendidikan mereka, ya, untuk kemudian tulis menulis kepada para penguasa-penguasa di luar jazirah dan seterusnya. Itulah makna ta'kulul qura, artinya sekali lagi kota Madinah ini berkembang sehingga kota-kota ataupun tempat-tempat yang lain takluk kepadanya. Mereka menyebutnya Yathrib, sedang ia adalah Al-Madinah. Al-Madinah itulah pemberian nama dari Nabi. Sungguh Madinah itu akan mengusir, mengeluarkan orang-orang yang tidak baik, maksudnya orang-orang yang tidak baik, sebagaimana yang namanya api membakar atau menghilangkan karat besi. Ya subhanallah, saya teringat ketika membaca sejarah atau biografi Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Siapa Umar bin Abdul Aziz? Beliau dikatakan adalah
khalifah paling soleh dari kalangan Bani Umayyah, sedangkan dari Bani Abbas adalah Harun ar-Rasyid, khalifah yang paling soleh. Sebelum menjabat sebagai khalifah, beliau adalah gubernur Madinah. Ketika beliau dipanggil ke Syam atau ke Damaskus atau Dimashq sebagai pusat pemerintahan Bani Umayyah, beliau naik kendaraannya meninggalkan kota Madinah. Kemudian beliau menoleh ke kota Madinah dan menangis, tidak kuat, sambil kemudian teringat hadis ini, bahwasanya Madinah itu akan membuang orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak baik, mengeluarkan darinya sebagaimana api membuang karatnya besi. Aku masuk orang-orang yang tidak baik itukah? Kata Umar bin Abdul Aziz, sampai seperti itu. Bayangkan, ini menandakan apa? Hati yang sehat, yang hidup, bergerak. Ya. Sesoleh beliau merasa seperti itu, merasa tersingkirkan dari Madinah, padahal untuk mengemban amanah yang lebih besar menjadi khalifah kaum muslimin. Ya. Juga teringat diri sendiri dan teman-teman dahulunya ketika sudah selesai dari UIM, ya. Kita teringat ini, ya. Kita sedih. Kemudian kita juga protes kepada dosen. Kita ingin tetap di Madinah, ya, tapi gimana? Apa itu namanya? Tugas bea cukai akan mendepak paksa imigrasi, akan mendeportasi kita. Nah, ala kulli hal, kita lanjutkan sedikit di sini. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan seluruh kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah, menyusul saudara-saudaranya dan bergabung dengan kaum Ansar dengan menyatakan, innallaha azza wa jalla qad ja'ala lakum ikhwanan wa daran ta'manuna biha. Sungguhnya Allah telah menjadikan untuk kalian saudara-saudara, yaitu kaum Ansar, dan daran, yaitu tempat tinggal yang kalian aman di sana, tidak diganggu. Fakharaju arsalan mutakhaffin musyatan wa rukbana. Kemudian para sahabat keluar dengan berbondong-bondong, rombongan demi rombongan, baik jalan kaki maupun naik kendaraan. Ada yang berjalan kaki 450 kilo, sini Solo, lebih, 450 kilo jalan kaki, ya. Di medan yang seperti itu, gurun Sahara, tidak ada pom bensin atau tempat warung. La ilaha illallah. Kemudian Rasulullah SAW juga menyusul mereka ketika telah Allah perintahkan untuk hijrah ke sana. Demikian barangkali apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat.
Ada pertanyaan sebelum ditutup? Baik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.